Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis bertafaqquh fiddin, memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa untuk kebaikan kehidupan mereka di dunia hingga kehidupan mereka nanti di akhirat kelak. Semoga dengan majlis ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya dalam kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Amin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan dari surat Al-Fatihah dan kita sudah berada atau sampai pada ayat yang terakhir ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ayat yang terakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu pada ayat yang ke-7 setelah disebutkan ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim, kemudian ayat yang terakhir siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semuanya diikuti ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nanti dibagi 3 ya. Jadi mulai dari sini siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian yang kedua ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita artikan sirata, jalan, alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ini agak panjang ya, maka nanti perlu diperhatikan. Jadi langsung kita pisah menjadi 3 ya. Siratal ladzina an'amta alaihim,
jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ayo, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang telah engkau beri nikmat. ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Taib. Selanjutnya sebelum kita bacakan ya keterangan dari surat ini, monggo dibaca terlebih dahulu dari Bapak pada halaman yang nomor 7, ayat yang nomor 7. Siratal ladzina Pakai mic, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin, dan jalannya bukan jalannya orang-orang yang sesat. Taib, sekalian dibaca halaman 7 itu, Pak. Ayat 7 itu. Halaman 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Baik, Pak Mat sekarang baca yang nomor 7. Ayat 7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimaksud jalan yang lurus dalam surat ini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, yakni jalannya orang-orang yang mendapat nikmat dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Firman Allah Ta'ala, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yakni orang yang mengetahui kebenaran namun meninggalkannya, seperti orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Firman Allah Ta'ala, waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yakni orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan mereka, seperti orang-orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Surat yang singkat namun padat ini mencakup beberapa hal yang tidak terdapat dalam surat-surat lain dalam Al-Quran. Surat ini mengandung ketiga macam tauhid. Tauhid rububiyah diambil dari firman-Nya Rabbil Alamin. Tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan, diambil dari lafaz Allah dan firman-Nya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan sifat sempurna yang dimiliki Allah Ta'ala yang telah ditetapkan pada dirinya dan telah ditetapkan pula oleh Rasulnya, tanpa takdir menyandarkan sifat-sifatnya, tamsil menyamakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya, dan tasbih menyerupakan sifat-sifatnya dengan sifat makhluknya. Kesemuanya telah ditunjukkan dalam lafaz Alhamdulillah, sebagaimana telah disebut di muka. Surat ini menyangkut penetapan terhadap rububiyah, yaitu dalam firman-Nya Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Karena hal tersebut tidak akan bisa tercapai tanpa adanya kerasulan Rasul yang diutus. Kita
dalamnya juga menyangkut penetapan balasan terhadap amalan-amalan yang telah dikerjakan, sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Balasan tersebut adil karena makna din adalah memberikan balasan yang adil. Begitu pula menyangkut penetapan terhadap takdir, bahwa seorang hamba itu adalah pelaku yang sebenarnya, tidak sebagaimana yang dipahami orang-orang Qadariyah dan Jabariyah. Bahkan menyangkut bantahan terhadap seluruh ahli bid'ah dan orang sesat dalam firman-Nya, Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Sedangkan setiap ahli bid'ah dan orang sesat, mereka menyelisihinya. Dan menyangkut pula keikhlasan dalam melaksanakan hidupah, baik dalam beribadah maupun memohon pertolongan hanya untuk Allah semata, sebagaimana yang tertera dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Segala puji bagi Allah, Rasul Ta'ala. Baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Jamaah, kita akan bahas ayat yang terakhir pada surat Al-Fatihah ini, ya. Tadi yang dibacakan sebagian adalah keterangan pada ayat yang nomor 7 ini, sebagian yang lain adalah ringkasan atau isi secara umum keterangan surat Al-Fatihah. Kita masuk pada keterangan ayat yang ketujuh ini, ya. Ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, ya. Dan ini merupakan penjelasan dari ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Seandainya ini titik, tidak ada keterangan setelahnya, yang terjadi orang-orang menafsirkan Shiratal Mustaqim dengan tafsiran-tafsiran yang banyak, ya. Tafsiran-tafsiran yang menurut mereka ini adalah tafsiran yang paling benar, paling tepat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim, ya, jalan yang lurus di dalam surat Al-Fatihah ini, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk meminta jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tersebut? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, ya. Jadi jalan yang lurus, siratal mustaqim, adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah dan dicintai oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang betul-betul diridhai dan dicintai, ya. Sebelum kita bahas, kita tuntaskan siapakah mereka, ada satu ilmu penting, ya, berkaitan dengan kaidah menafsirkan suatu ayat, ya. Ayat itu, ini dalam ilmu usul tafsir disebutkan, dijelaskan, ayat yang satu dijelaskan dengan ayat yang lainnya. Ini kan? Contohnya apa? Seperti di dalam ayat nomor 6 dan nomor 7 ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, maka Allah menafsiri dengan ayat yang lainnya, ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala contoh yang lainnya, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Qari'ah itu sebenarnya apa? Disebutkan setelahnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus ila akhirih. Al-Qari'ah yaitu bukan ketukan-ketukan suara, tapi apa? Itu adalah kejadian-kejadian dahsyat pada hari kiamat nanti, ya.
Ini cara menafsirkan yang tepat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menafsirkan ayat dengan keterangan ayat yang lainnya, ya. Kemudian juga menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah, ya. Menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan cara penafsiran yang tepat, ya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk, ya. Para sahabat mereka itu apa? Mereka itu bertanya, tidak ada dari kami yang imannya itu sempurna, tidak tercampur dengan kedzaliman. Maka disebutkan oleh Rasulullah, ya, ini keterangan hadis, ya, keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu kata Rasulullah Sallam? Tidaklah engkau ingat perkataan Luqman, inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kedzaliman yang besar, ya. Jadi yang maksud dengan kedzaliman yang bercampur dengan keimanan yang membatalkan keimanan adalah kesyirikan. Dan seterusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dipahami oleh orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi tidak bisa hanya dengan membaca satu ayat kemudian keterangannya dicari-cari sendiri, ini enggak ada. Ya, maksudnya apa? Difikirkan sendiri. Ini enggak ada metode yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Telah engkau berikan nikmat. Berarti ini menunjukkan orang-orang tersebut adalah orang-orang terdahulu yang sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mendapatkan suatu kenikmatan. Siapa itu? Mereka adalah para nabi, ya. Para nabi, kemudian para, tadi disebutkan ya keterangannya, para nabi as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan kenabian, kemudian syuhada, orang-orang yang mati, ya, kemudian meninggal di atas kebenaran tersebut, wassalihin, orang-orang yang hidupnya sesuai dengan petunjuknya para nabi, ya. Jadi seperti Al-Qur'an, seseorang berkhidmah dengan Al-Qur'an ini, baik dia itu menghafalkannya, mengajarkannya, belajar, menyumbang mushaf, membuat majelis Al-Qur'an, mensupport kegiatan Al-Qur'an, mereka mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an tersebut, ya. Mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an tersebut. Waktu diturunkan Al-Qur'an itu menjadi waktu yang termulia dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu apa? Lailatul Qadar. Menjadi waktu malam yang terbaik karena itu adalah waktu diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian manusia yang mendapatkan wahyu Al-Qur'an ini menjadi asraful anbiya wal mursalin, ya, menjadi sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ini karena mendapatkan wahyu Al-Qur'an, ya. Tempat diturunkannya Al-Qur'an, Makkah, mungkin Madinah, ini menjadi dua tempat yang termulia di muka bumi ini. Maka apapun yang tersentuh dengan Al-Qur'an, maka ini menjadi mulia. Sampai Umar bin Khattab sebelum, ya, menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau apa yang terjadi? Pengen membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana setelah disentuh oleh ayat Al-Qur'an? Bagaimana setelah Al-Qur'an masuk ke dalam hatinya? Menjadi sahabat yang termulia. Bahkan disebutkan, dinaskan, beliau itu salah satu penduduk surga.
Maka ini bagian dari kita mengambil keberkahan Al-Qur'an ini, ya. Orang-orang yang setelahnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang mau menyediakan waktunya untuk mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, maka ini sebaik-baik dari kalian, yaitu apa? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Jadi di sini juga seperti itu. Orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Ini orang-orang yang telah wafat dari kalangan siapa? Para nabi, kemudian orang-orang yang membenarkan kenabian, orang-orang yang mati syahid karena apa? Memperjuangkan kenabian tersebut. Demikian juga as-shalihin, orang-orang yang mereka hidupnya senantiasa meniti jalan kenabian, yaitu apa? Mengikuti wahyu yang dibawa nabi-nabi mereka, ya. Maka kita juga menjadi bagian. Kalau kita nabi jelas gak mungkin, nabi itu tertutup, ya. Kemudian setelahnya kita bisa siddiqin, membenarkan syuhada, kita juga bisa ya mati syahid karena bilang kemudian sholihin, hidup sesuai dengan cahaya kenabian. Ya. Kalau derajat kenabian kita tidak bisa karena ini sudah tutup, ya, maka derajat-derajat kemuliaan yang lainnya ini bisa kita ikuti. Kemudian ada faedah penting juga, ya, di sini. Kita itu mengambil contoh dari orang-orang terbaik yang sudah meninggal dunia, ya. Kenapa demikian? Karena yang masih hidup ini, ya, semoga kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah, hati kita diluruskan oleh Allah sampai meninggal dunia, masih bisa dibolak-balikkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka contohlah orang-orang yang sudah meninggal karena mereka sudah tidak berubah lagi, ya. Adapun orang-orang yang hidup seperti perkataan siapa? Anas bin Malik, ya. Perkataannya ini boleh diterima, boleh tidak, ya. Artinya apa? Kebenaran yang ada pada mereka kita ambil, sementara keburukan yang ada kita tinggalkan, ya. Taib jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang dimaksud dengan jalan yang lurus tersebut. Jadi jalan yang lurus adalah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti orang-orang yang berjuang, ya, membenarkan kenabian. Kalau kita yaitu kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjuang, ya, untuk menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ya. Orang yang berjuang dalam kehidupannya senantiasa mengikuti, menapaki jejak, ya, cahaya yang Nabi SAW ajarkan, ya. Jadi ringkasnya jalan yang lurus adalah jalan para nabi, ya. Kalau kita menginginkan berdoa ihdinas siratal mustaqim, berarti kita itu sudah komitmen, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, ya. Jalannya para nabi yang telah engkau cintai, engkau ridhoi, dan engkau masukkan mereka itu ke dalam surga, ya. Ini yang kita isyaratkan pada pertemuan kemarin, ya. Manusia terbagi menjadi berapa? 3 golongan, ya, berkaitan dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Golongan yang pertama dan ini terbaik adalah golongan orang yang mengikuti wahyu, ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang telah engkau murkai. Cirinya apa? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu memiliki ilmu, mengetahui wahyu, mengetahui syariat, mengetahui ilmu yang lurus, namun waliyadzubillah perbuatan mereka menyelisihi dari apa yang telah mereka ketahui. Atau mereka mengetahui ilmu tersebut namun dia meninggalkannya. Ini kan? Ya, ini contohnya yaitu orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, ya. Jadi mereka orang Yahudi mengetahui yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam
sebagaimana mengetahui anak-anak mereka. Bapak sini semuanya punya anak nggih? Iya toh? Ada semua punya nggih? Hafal kan sama anaknya? Oh ini sukanya ini. Oh ini kalau misalkan ditegur kayak gini, kayak gitu ya, tahu ya? Seperti itulah orang-orang Yahudi mengetahui Muhammad SAW kenabian ini betul-betul dia itu seorang nabi yang disebutkan di dalam kitab mereka. Tapi apa? Mengetahui hal tersebut, mereka mengingkarinya. Gitu kan? Maka kalau ada waliyadzubillah kaum muslimin yang mereka itu mengetahui ilmu, namun dia perbuatannya menyelisihi ilmunya tersebut, berarti dia itu orang-orang waliyadzubillah yang berpotensi dimurkai, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa Ustadz? Kita sebutkan. Yang bapak dulu apa ibu-ibu dulu contohnya? Bapak dulu ya. Bapak dulu misalkan ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang sahun. Disebutkan oleh para ulama ya, sahun orang-orang yang lalai dalam salatnya. Humul ladzina yuakhiruna sholata an waqtiha, yaitu orang-orang yang dia itu menunda-nunda waktu sholat hingga waktu sholatnya ini habis. Gara-gara ini saya sebutkan. Gara-gara apa? Mungkin suka goes gitu kan. Jadwalnya nanti. Akhirnya zuhurnya jam berapa? Jam 2 masih zuhur, Pak. Ya, misalkan sudah gabung sama asar gitu kan. Nah, ini contoh-contoh apa? Dia mengetahui sholat itu ada waktunya tapi mengakhirkan. Perbuatannya menyelisih apa yang dia ketahui tersebut. Hati-hati, ya. Mungkin dengan hobi yang lain seperti Bapak itu sukanya sepeda, terus apa? Burung, catur, gitu kan? Dan seterusnya, ya. Sehingga melalaikan dia mencari nafkah dan seterusnya, padahal dia itu mengetahuinya. Maka yang demikian tersebut, ya, seseorang yang berpotensi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan juga, ya, biar adil, ini contoh ibu-ibu, ya. Contohnya apa? Ini yang saya mencontohkan berat, tapi ini bukan contoh ibu-ibu yang ada di sini aja, biar ringan ya. Misalkan ghibah, tahu ghibah itu, namimah itu apa? Haram, ya. Tapi ini adalah hidangan yang sangat lezat, ya, sangat nikmat, tapi beracun ini sebenarnya. Sudah tahu tapi apa? Masih ngomongkan atau ghibai atau mungkin namimah dan seterusnya. Maka ini termasuk, ya, perbuatan-perbuatan seperti orang-orang Yahudi, waliyadzubillah, ya. Jadi kelompok yang kedua adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya, tandanya, mereka mengetahui ilmu, mereka mengetahui syariat, mereka mengetahui perintah Allah dan larangan Allah, namun praktek kehidupannya menyelisih apa yang telah mereka ketahui. Ya. Berarti apa? Ini harus dihindari, ya. Imam Bukhari rahimahullah taala, kalau tidak salah, ya, Imam Bukhari, beliau itu seorang perawi hadis, ya, artinya mencari hadis, kemudian dibukukan oleh beliau. Beliau menyebutkan, ya, saya mengetahui sunnah Rasulullah, berazam untuk melakukannya meskipun satu kali atau meskipun sekali. Ini kan, ini yang tepat, ya, mengetahui wahyu, mengetahui perintah, mengetahui syariat, dia berusaha untuk mengamalkannya, ya. Ini juga kita semuanya. Misalkan, ya, terkait dengan ibadah haji, terkait dengan ibadah umrah, sedekah, zakat. Ini karena ibadah-ibadah ini tidak semua orang diberikan kemampuan, ya. Tapi setidaknya dia itu sudah berazam, ya.
dia itu berniat bersungguh-sungguh, seandainya dia diberikan kelebihan rezeki, kelebihan harta, dia akan umrah, haji, sedekah, ya, berinfak dan seterusnya, maka ini dia mendapatkan pahala dari niatnya tersebut, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang berniat melakukan kebaikan, maka dia itu mendapatkan apa yang telah dia niatkan, ya. Maka jangan hukumi diri kalau seandainya kita itu mengetahui kebaikan dengan mengatakan, wah aku gak mampu, wah aku gak bisa, wah ini gak mungkin dan seterusnya, ya. Tapi apa yang harus kita lakukan, kita berazam. Seandainya kita sebutkan demikian, seandainya Allah memberikan kesempatan, seandainya Allah memberikan kemampuan, seandainya Allah memberikan peluang, saya akan demikian seterusnya, maka ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya. Gitu ya. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang tidak boleh kita ikuti, waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Kalau dengar kata tersesat, kira-kira apa yang difikirkan? Gak tahu jalan, ngawur, salah arah, salah tujuan dan seterusnya. Itulah orang tersesat, ya. Orang tersesat seperti itu. Karena apa? Gak punya ilmunya, ya. Jadi waladhdallin, orang-orang yang tersesat, ciri utamanya adalah seperti disebutkan oleh para ulama, mereka yang suka beramal, suka beribadah, namun tidak didasarkan ilmu, ya. Tidak didasarkan ilmu. Beribadah dan beramal, tata caranya sesuai dengan kehendak mereka, ya, kreasi mereka sendiri, tidak didasarkan keterangan syariat. Di awal sudah kita sebutkan, jadi ibadah bisa dikatakan itu suatu ibadah ahsanu amala, ya, kalau dia itu niatnya itu lillah, lurus untuk Allah, ikhlas. Kemudian yang kedua, sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi ini paketan yang tidak bisa dipisahkan. Gak boleh seseorang mengatakan dia beramal, yang penting aku ikhlas, ya. Qobliyah subuh 2 rakaat saja, pahalanya bagaimana? Seperti dunia dan isinya. Lah saya 2, saya itu 10 kuat. Qobliyahnya subuh berapa? 10 rakaat. Saya biar pahalanya berlipat-lipat. Yang penting kan ikhlas. Kira-kira terima enggak? Tidak, karena tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu mengikuti aturan syariat, ya. Atau jenis yang kedua, dia mengikuti aturan syariat namun tidak ikhlas, ya. Ini juga berbahaya. Dua-duanya ini adalah penyakit, ya. Yang kedua ini bahaya sekali. Ada satu hadis Nabi SAW yang mengisahkan 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam. Pernah dengar ya? Siapakah mereka? Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah kemudian mati syahid. Kemudian yang kedua, al-munfiku fi sabilillah, orang yang berinfak di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, qari'ul Quran, yaitu orang yang lihai, pandai, ya, membaca Al-Quran, ya. Ini mutabaah semuanya. Antum lihat, jihad fisabilillah sesuai syariat, ya, tidak dilarang, ya. Kemudian infak di jalan Allah, membangun masjid dan seterusnya, diperintahkan, ya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran dengan tartil, diperintahkan, ya. Iya. Ini syarat yang kedua terpenuhi, tapi dia itu gak ikhlas. Yang pertama ingin dijuluki orang yang pemberani, kemudian yang kedua pengen dijuluki seorang dermawan atau donatur tetap bahasa kita, ya,
atau donatur utama misalkan bahasa kita. Kemudian yang ketiga pengen dijuluki qori, orang ahli Quran, ahlul Quran dan seterusnya. Ini kan nanti diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah perintahkan mereka itu masuk ke dalam neraka jahanam. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala ya, waladhdallin bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ini kita harus mengetahui ilmu sebelum beramal ya. Dan nanti insya Allah kita kupas ya masalah rukun Islam kita, yaitu amal kita ya. Nanti sekilas kita bahas tentang syahadat. Setelah insya Allah tafsir beberapa surat pendek ya, mungkin 5 atau 6. Setelah itu kita akan bahas tentang sholat kita ya, bagaimana sholat sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tentunya gerakan, bacaan dan juga maknanya ya. Wah, berat ini semakin di sana. Cari alasan apa ini ya? Enggak, insya Allah tetap ringan ya. Seperti kayak gini aja ya. Nanti gerakan sholat insya Allah satu pertemuan kita tuntaskan. Sampai yang jadi perselisihan itu ya. Ini setelah ruku ini sebenarnya gimana ini ya? Ini tangannya itu ya, bersedekap atau tidak? Ini tasyahud ini gerak atau enggak sebenarnya? Ini sama-sama jenggoten, sama-sama kerudung lebar kok beda ini ya. Insya Allah kita ungkap semuanya satu pertemuan untuk gerakan kita tuntaskan. Dalam? Iya. Terus kalau bacaannya, ya ini PR-nya jenengan nanti hafalkan. Saya pilihkan yang pendek-pendek Pak ya. Saya pilihkan pendek-pendek yang sesuai dengan sunnah. Setelah itu di beberapa pertemuan kita akan bahas seperti ini. Jadi kita bisa memaknai sholat yang kita lakukan sesuai dengan sunnah. Kembali ke sini ya, waladhdallin bukan caranya orang-orang yang tersesat. Jadi ya, dua golongan ini, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu atau beramal menyelisih ilmunya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang suka beramal namun tidak sesuai dengan aturan syariat. Ini dua sifat yang harus kita hindari tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ibadahnya sederhana tidak mengapa. Yang penting terpenuhi dua syarat tadi, ya. Sampai para ulama menyebutkan ya, al-iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Ya. Seseorang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, ya, namun ibadah ini sederhana, tapi sesuai dengan sunnah, syariatnya oke, ikhlasnya dapat, meskipun sederhana ibadahnya, ya. Artinya apa? Enggak luar biasa sekali. Orang lihat itu, oh biasa aja ibadahnya, gitu kan. Itu lebih baik daripada orang-orang yang dia itu bersusah payah, banting tulang, peras keringat, bercucuran darah misalkan dia. Apa ada orang ibadah kayak gitu ya? Itu gambarannya sangat sungguh-sungguh sekali, tapi tidak sesuai dengan syariat, maka itu tidak lebih baik. Ya, tidak lebih baik. Makanya apa? Kita perbaiki ibadah kita, syariat yang kita dapatkan, niatnya senantiasa kita jaga, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi fokus kita adalah kita berilmu untuk kita amalkan ilmunya agar masuk ke dalam golongan apa? Orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan, agar diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meniti jalan mereka. Kemudian yang terakhir kini kita sebutkan ya, ringkasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala terkait dengan surat Al-Fatihah ini. Saya langsung ya terjemahkan apa yang beliau sebutkan. Maka surat Al-Fatihah ini surat yang sangat ringkas ya, akan tetapi di dalamnya mencakup isi seluruh
ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi apa? Mencakup pesan-pesan, nilai-nilai yang ada di dalam seluruh Al-Qur'an. Ini sudah ada semuanya di dalam surat Al-Fatihah, ya. Kalau surat Al-Ikhlas disebutkan apa? Sepertiga dari Al-Qur'an. Ini bukan dimaknai berarti saya 3 kali baca khatam, Pak Ustaz. Sehari khatam 10 kali bisa. Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali 1 kali khatam. Kalau 10 kali 30 kali, gitu ya. Bukan itu maksud, tapi adalah kandungannya. Kalau Al-Ikhlas itu 3 sepertiganya, Al-Fatihah itu utuh. Nilai-nilai yang disebutkan, ya, ilmu-ilmu yang disebutkan, hikmah-hikmah yang disebutkan dari awal surat sampai akhir itu tertuang di dalam surat Al-Fatihah. Sekarang coba kita cek. Isi Al-Qur'an itu apa saja? Ayo sebutkan. Apa? Tentang keesaan Allah. Ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tentang apa lagi? Kisah-kisah. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Di ayat yang terakhir ringkasannya. Ada 3 golongan. Orang-orang yang diridhoi, orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang tersesat. Ada semua kisah-kisahnya terangkum di dalam surat Al-Fatihah ini. Orang-orang yang diridhoi, kisahnya para nabi dan rasul, kisahnya orang-orang saleh, kisahnya orang-orang yang mati syahid, kisahnya orang-orang yang membenarkan siapa? Para nabi dan rasul. Kisahnya orang-orang Yahudi masuk di sini, ghairil maghdubi alaihim. Kisahnya orang-orang Nasrani masuk di dalam surat Al-Fatihah juga. Tentang apa lagi? Hukum-hukum juga masuk, ya. Juga masuk di dalam surat Al-Fatihah ini. Disebutkan di dalam ayat ini, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hukum apapun, ya, berkaitan dengan perintah dan seterusnya, ini berkaitan dengan masalah ibadah. Hanya kepadamulah kami beribadah. Berarti apa? Menunaikan perintah, meninggalkan larangan, bagian dari ketakwaan. Ini ibadah. Masuk juga di dalam surat Al-Fatihah dan seterusnya, ya. Taib, disebutkan di sini surat Al-Fatihah ini juga berisi 3 tauhid, ya. 3 tauhid yang harus kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Jadi kalau seorang mengatakan saya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, raditu billahi rabba, ya. Jadi aku ridho Allah itu sebagai Rabbku, ya, raditu billahi rabba, ya. Maka dikatakan di situ Allah dijadikan Rabb, kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 hal. Yang pertama, bahwasanya yang menguasai alam semesta, memberikan rezeki, mengatur semua itu Allah, ya. Kita yakini dan kita praktekkan, ya. Kita praktekkan. Terkadang orang itu secara teori benar, karena kurang penghayatan, prakteknya itu keliru. Mungkin masa kecil jenengan semuanya, dan saya juga mengalaminya, ya, dan dulu pernah saya ceritakan, ada yang menguasai tanah pertanian apa ya. Kita temukan di pojok-pojok sawah itu berkat itu, ya, nasi pojokan itu, ya. Kalau sini apa bahasanya? Gauk-gauk, ya. Saya dulu termasuk tim pemburu itu, Pak. Saya sama Ustadz Abdul Aziz itu, iya, sama Pak Lek, iya, sebelum panen. Nah itu tempat berburu saya untuk meningkatkan gizi, gitu kan. Iya Mas, nggak tahu zaman ini sampean ya. Jadi zaman kita dulu itu makan ayam ya waktu kapan ada selamatan gitu ya, ada kondangan gitu. Sekarang anak sekarang ayam lagi gitu ya. Kita dulu juga gitu ya, makan telur itu waktu acara di sekolahan. Makanya itu acara yang paling nikmat, gitu kan.
Biasanya satu telur dibagi berapa? Satu keluarga. Ya. Mie juga gitu, masak mie satu bungkus untuk satu keluarga. Tapi pas acara ini, hari besar Islam kan suruh bawa nasi itu ya. Wah, itu pestanya kita. Padahal cuma apa? Nasi, mie satu sama telur satu. Alhamdulillah. Balik ke sini. Itu keyakinan tentang penguasa selain Allah. Ada lagi kegiatan bersih desa, yang bawa reksa desa, dan seterusnya. Ini sudah menyelisih tauhid jenis pertama yang disebut rububiyah. Orang yang sakit dibawa kemana-mana, itu padahal yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini harus kita bersihkan dalam kehidupan kita. Entah namanya itu budaya leluhur, ya, adat istiadat dan seterusnya. Maka kita telah ditarbiyah oleh agama kita. Kita pilih adat-adat yang sesuai dengan syariat dan kita ingkari, ya, kita tinggalkan adat-adat yang menyelisih syariat. Jadi tidak semua adat itu buruk, ya, yang sesuai dengan syariat kita ikuti. Contohnya tentang apa? Kesopanan, ya, bersih-bersih desa yang sesungguhnya, ya, kerja bakti maksudnya gitu kan. Ini ada adab kesopanan, ya. Maka ini apa? Kita amalkan. Adapun yang sifatnya ini adalah melanggar syariat, maka kita tinggalkan. Jadi filternya adalah syariat ini. Kemudian juga ada tauhid yang kedua, kita itu harus beribadah hanya kepada Allah, ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susahnya kita, senangnya kita, galaunya kita, nikmatnya kita harus kita kaitkan dengan Allah, ya. Ada loh orang yang senang tidak dikaitkan dengan Allah. Ini jadi kufur. Nabi SAW pernah suatu kali safar dengan para sahabatnya. Kemudian di malam hari Allah menurunkan nikmat berupa hujan. Di pagi harinya Nabi SAW menyebutkan di pagi ini ada, ya, yaitu hadis qudsi. Rasulullah menyebutkan di pagi ini ada hambaku yang beriman padaku, ada hambaku juga yang kufur kepadaku. Yang beriman padaku ketika dia mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Tadi malam kita diberikan kenikmatan berupa hujan ini karena keutamaan Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang kufur terhadapku, yaitu orang mengatakan mutirnya binauin kada au kada wa kada, gitu kan. Kami itu diberikan hujan, diberikan kenikmatan karena ada bintang itu loh. Karena bintang itu dan seterusnya, ya. Maka ini apa? Kufur nikmat. Jadi senangnya kita, susahnya kita, galonya kita, nikmatnya kita, semuanya kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau senang kita bersyukur, ya, kalau susah kita bersabar, minta pertolongan kepada Allah, bukan pada yang lainnya. Kemudian tauhid yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, ya. Nama-nama yang indah ini hanya untuk Allah. Enggak boleh seorang, ya, saking cintanya kepada anaknya diberikan nama Ar-Rahman. Ini enggak boleh. Yang betul apa? Abdur Rahman, gitu kan. Wah, anakku ini biar apa? Rezekinya banyak gitu kan. Dinamakan Ar-Razzaq. Enggak boleh, itu namanya Allah. Gitu kan? Yang boleh apa? Abdur Razzaq. Gitu kan? Taib dan seterusnya. Nanti insya Allah kita bahas tersendiri. Kemudian di sini banyak sekali faedah yang lainnya. Kita ambil sebagian saja. Bahwasanya pembalasan di hari kiamat itu adalah pembahasan seadil-adilnya. Ya. Kalau seorang diazab, maka itu bentuk keadilan Allah. Ya, kalau seorang diberikan nikmat berupa surga, ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan kepada orang tersebut. Ya. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah, serendah-rendahnya atau paling sedikit kenikmatan penghuni surga di akhirat kelak seperti orang diberikan dunia beserta isinya dikalikan 10 kali lipat. Dibayangkan Pak Ahmad, ya. Punya apa?
dunia beserta isinya kemudian dikalikan 10 kali lipat. Ini serendah-rendahnya nikmat di surga. Allahu Akbar. Ya. Namun juga ngeri ya, serendah-rendahnya azab di neraka. Seseorang diberikan sendal, berarti di mana sendal itu? Di kakinya, langsung umup apa? Otaknya. Ibu-ibu kalau rebus air berapa menit baru umup? Wes dipolnya aja ya, tetap butuh berapa menit gitu kan. Tapi ini apa langsung mendidih, waliyadzubillah. Maka nggak boleh kita itu meremehkan kebaikan kecil ya, karena itu keutamaan sangat besar sekali. Tidak boleh juga kita itu meremehkan dosa kecil ya. Maka yang terbaik kita itu semangat, ada peluang kebaikan depan kita, kita lakukan, kita amalkan tanpa ditunda. Ada dosa kecil depan kita jangan remehkan. Tapi apa? Kita tinggalkan dan kita banyak beristighfar, karena mungkin kebodohan dan juga kelalaian kita banyak melakukan perbuatan dosa ya. Tapi di sini juga ada faedah penting, kita dilarang menjauhi apa? Perbuatan bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Amalan atau ibadah yang tidak ada perintahnya, contohnya, syariatnya ya. Maka ini terlarang. Tadi ya konsep kita yaitu beribadah kepada Allah sederhana, gak jadi masalah, yang penting sesuai dengan syariat dan ikhlas ya. Taib, ini poin-poin penting yang ada di dalam surat Al-Fatihah ya. Surat yang sangat luar biasa sekali, dan di awal sudah kita sebutkan ini merupakan faedahnya sangat banyak. Salah satunya bisa dijadikan sebagai surat ruqyah ya. Dulu sudah saya kisahkan belum surat ruqyah ini ya. Jadi ada sekelompok sahabat Rasulullah namanya wafdun ya. Sekelompok sahabat Rasulullah yang mereka itu mengadakan perjalanan, kemudian berhenti di suatu kaum, kehabisan bekal, kaumnya tidak mau melayani ya, memberikan makan dan seterusnya. Ternyata pimpinannya ini tersengat kalajengking, versi lain ada suatu pokoknya hewan melata ya, gak sembuh-sembuh ya. Akhirnya minta salah satu di antara mereka ke sahabat Rasulullah, siapa yang bisa menyembuhkan pimpinan kami, maka kami akan jamu ya. Akhirnya betul dibacakan surat Al-Fatihah ini, akhirnya pimpinannya sembuh ya. Juga seperti itu ya. Kalau terlambat atau misalkan kita ngambil sebabnya itu dari obat-obatan, jamu dan seterusnya, boleh juga kita itu pakai ruqyah ya. Karena ini dibenarkan, diperbolehkan oleh syariat. Caranya bagaimana? Bisa seperti petunjuk sebelum tidur itu ya. Kita baca surat Al-Fatihah ini, ditiupkan tangan kita, kemudian diapakan? Diusapkan ke bagian yang sakit atau seluruh tubuh kita. Atau bisa berupa minuman ya. Kita Al-Fatihah kemudian kita tiupkan ya, terus kemudian minumannya kita minum ya. Jadi dipadukan juga apa-apa. Misalkan ada obat ya, kemudian kita ruqyah diri kita, terus kemudian kita minum obatnya. Ini perpaduan yang diperbolehkan, maka ini juga biidznillah semakin memperbaiki dengan segera. Wallahu ta'alam. Ini alhamdulillah kita diberikan taufik untuk menyelesaikan surat Al-Fatihah ini. Mungkin sesi selanjutnya kita gunakan untuk tanya jawab ya. Setelah itu nanti untuk setoran dan juga ini murojaah dari awal sampai akhir. Barakallahu fik. Mungkin dari Bapak dulu, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi yang kami sampaikan bisa dipersilahkan. Bismillah. Berkenaan dengan ada suatu lahan itu sampai rumah saya. Ada Lahan tanah. ya. Kebetulan tanah itu sering dipakai untuk sesaji. Nah, apakah kalau tidak mengingatkan, saya itu termasuk
berdosa di dalamnya sesama orang yang punya itu Ustaz. Sudah sering Yang punya jenengan atau bukan? di samping rumah saya. Yang punya jenengan atau bukan? Dekat teman saya sudah sering saya ingatkan bahwa tamannya itu sering dijadikan tempat sesaji. Tapi dia diam saja gitu kan. Iya. Iya. Taib barakallahu fik. Yang pertama, kalau itu tanahnya antum berarti ya antum berhak untuk melarangnya. Kalau bukan, maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam tastati fa bilisani fa illam tastati fa biqalbi fa huwa ad'aful iman. Atau kama qala Nabi SAW. Siapa saja di antara kalian yang melihat, menyaksikan, mengetahui ya kemungkaran. Mungkar itu apa? Sesuatu yang menyelisih syariat. Bisa berupa kesyirikan, kekufuran, dosa, kemaksiatan, gitu kan? Itu kemungkaran. Atau kemungkaran yang lain yaitu meninggalkan syariat. Ya, contohnya apa? Orang yang buka auratnya, ya. Terus orang yang melalaikan sholat dan seterusnya. Ini kemungkaran. Sesuatu yang diingkari syariat maksudnya. Maka kewajiban kita yang menyaksikan hal tersebut yaitu merubah dengan tangannya. Ini kalau dia mampu. Seperti tadi saya tanyakan, apakah jenengan ini pemiliknya? Kalau pemiliknya ini harus diingkari. Gak boleh kita nahu, gitu kan? Gak boleh berbuat ini dan seterusnya. Kalau saat ini gak mampu, maka dengan lisan. Bisa mendatangi orangnya, atau nanti ada triknya ya, setelah ini saya sebutkan. Terus yang terakhir, kalau tidak mampu, dengan tangan, dengan kuasaan, dengan lisan, dengan nasihat, maka kita harus mengingkari dengan hati kita. Gak boleh setuju, ya. Kita harus tidak ridho. Ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini ada keterangan ya terkait dengan masalah ingkar mungkar yang harus sangat diperhatikan, yaitu masalah kemungkaran tidak boleh diingkari kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini tidak boleh. Kalau misalkan dengan kekuasaan selesai, oke. Tapi kalau dengan tangan ternyata nanti malah timbul apa? Kemungkaran yang lebih besar. Misalkan duduk-duduk pacaran, gitu kan? Kalau diingkari ini orangnya agak tahu, gitu kan? Malah kita naudzubillah min dzalik, ya, diserang atau bahkan nggak mungkin lah kalau dibunuh ya, pokoknya lebih besar ya, maka ini tidak boleh, ya. Ya gitu. Ini dipraktekkan oleh Syekhul Islam, ya, ketika pasukan Tartar itu masuk ke negeri kaum muslimin, orang-orang banyak yang kalau dulu ngopinya itu bukan ngopi tapi minuman keras, gitu. Syekhul Islam diprotes sama sebagian orang, kamu itu alim, gitu kan, dan seterusnya, tapi lihat kemungkaran kok diam saja. Maka Syekhul Islam mengatakan, kalau mereka itu saya ingkari minum khamrnya, bisa berhenti atau tidak bisa berhenti, nanti pindah, naudzubillah min dzalik, mereka merusak kehormatan wanita, ya. Perkosa mungkin, setelah itu membunuh dan sebagainya, itu lebih besar, ya. Jadi gitu. Kalau kita sudah menunaikan 3 tahapan itu, yang terkecil yaitu kita mengingkarinya. Adapun saya memberikan tawaran, itu bisa ditemui, Pak, ya, pemiliknya. Kalau memang nggak bisa, kemudian dikasih ngomong, ya sudah. Yang terpenting kita itu sudah mengingkari di dalam hati kita. Maka tidak ada kewajiban setelahnya, gitu ya. Dan juga jangan difasilitasi, mentang samping nanti wah dibikinkan lahan parkir, terus jalannya diperbaiki, gitu kan, dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Monggo kalau ada yang lain silahkan. Bapak sudah, monggo ibu-ibu kalau ada. Kurang keras ini suaranya sebentar.
jelas. Usul diadakan Latihan toharoh, Ustaz. Oh, pelatihan toharoh. Taib barakallahu fik. Itu rangkaian sholat insya Allah nanti sebelum, tapi bagus di garis bawah ya. Jadi sebelum kita gerakan sholat nanti kita belajar wudu dan juga mandi yang benar, gitu kan? Nanti akan kita sebutkan rangkaiannya. Janabah. Gitu nggih. Insya Allah nanti kita adakan sebelum sholat. Kalau ini insya Allah 2 pertemuan sudah selesai. Untuk wudu sama mandi besar atau bahkan 1 kali bisa. Ada lagi tadi kok suaranya nggak jelas, Mas Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya batu ghibah. Setahu saya ghibah itu adalah sesuatu yang ketika dibicarakan membuat orang yang dibicarakan itu merasa malu atau dia sakit hati gitu ya Ustaz. Yang kemudian yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana dengan fenomena sekarang yang kayaknya di dunia hiburan atau di medsos itu orang-orang justru mengekspos keburukannya sendiri untuk menjadikan satu bahan konten dan sebagainya seperti itu, atau kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita bergaul dengan teman-teman, misalnya ada teman-teman yang justru membuka aibnya sendiri untuk jadikan bahan lelucon, untuk jadi gojlokan. Nah seperti itu kepada orang yang demikian, yang dia sendiri sudah tidak malu dengan sesuatu yang menurut kita itu adalah sesuatu yang memalukan. Seperti itu, apakah ketika kita membicarakan hal yang tersebut masihkah masuk dalam kategori ghibah karena orang tersebut sendiri sudah tidak merasa malu? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah hilang ya kemaluannya itu ya. Rasa malunya maksudnya. Taib barakallahu fik ya, pertanyaan yang sangat bagus ya, mengingatkan kita semuanya. Yang pertama ya, kita sebutkan, ini ada 2 pokok sebenarnya. Yang pertama, kalau kita membicarakan orang lain, ya ingat, membicarakan orang lain itu kalau seandainya itu benar dan itu keburukan mereka, inilah yang disebut dengan ghibah, gitu kan? Ini yang disebut dengan ghibah. Kalau membicarakan orang lain, yaitu keburukan mereka, dan itu tidak ada pada diri mereka, inilah yang disebut dengan fitnah. Ya. Jadi dua-duanya bicarakan orang lain yang boleh itu hanya kebaikannya. Untuk apa? Dicontoh. Gitu kan? Kalau seandainya membicarakan orang lain untuk ibrah, tidak perlu ini menyebutkan namanya. Tidak pula yaitu mendetailkan sifat-sifatnya. Si fulan yang suka pakai baju ini, itu padha ae, tanpa nama tapi apa? Sifatnya jelas. Jadi ya, saya ulang lagi, ghibah itu engkau membicarakan saudaramu yang tidak adil disebut ya, yang ada pada diri mereka, seandainya mereka mengetahui apa yang dibicarakan, dia marah. Kalau seandainya tidak ada pada mereka dan itu disematkan keburukan tersebut pada mereka, ini yang disebut dengan fitnah. Yang boleh adalah membicarakan kebaikan-kebaikan mereka. Adapun kalau kita terpaksa mengambil ibrah keburukan mereka, maka ini tidak usah disebutkan namanya atau sifat-sifat detailnya. Seperti Rasulullah ketika menasihati seorang sahabatnya, beliau mengatakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulanin." Ya. Kana yusallil lail tsumma tarak. Wahai Abdullah, janganlah kamu itu seperti si fulan. Ini kan, si fulan cukup
Nggak usah ditambah si fulan yang motornya itu, yang mobilnya itu, yang rumahnya di ini lho, podo ae. Ini kan. Dulu dia sholat lail, sholat malam, kemudian meninggalkannya. Ya. Ini bab pertama, yaitu ghibah. Aturannya seperti itu. Dan diperbolehkan membicarakan keburukan orang lain kalau itu memang dibutuhkan. Seperti ketika seorang di hadapan siapa? Pengadilan, misalkan di hadapan hakim. Maka boleh. Kalau ditanya jangan ditutupi. Apa yang telah dia perbuat? Oh enggak Pak Hakim, ini buka aib mereka. Nah, ini enggak jadi diselesaikan nanti masalahnya, ya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua terkait dengan orang yang menceritakan keburukan dirinya dan bangga. Ini adalah seburuk-buruk apa? Seburuk-buruk manusia. Ya, dia berbuat dosa kemudian waliyadzubillah diceritakan kepada orang lainnya. Boleh jadi Allah itu telah mengampuni karena kebaikannya, tapi karena dia itu menceritakan, maka dia apa? Tidak apa? Diampunilah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-mudhahirun, ya. Orang-orang yang menyiarkan keburukan pada dirinya. Itu tidak diperbolehkan. Kalau ada yang kita ketahui seperti itu, maka kita apa? Kita apa? Nasihati. Ya, kita nasihati. Gak usah ikut-ikut menyebarkannya. Loh, dia sendiri menyebarkannya, saya tak sebarkan. Gak usah. Orang keliru kok diikuti. Gitu ya. Jadi 2 poin ini yang berkaitan dengan mengungkap keburukan pada diri seorang. Kemudian syariat bagaimana mengaturnya? Syariat Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama, kalau kita tahu aib saudara kita, kekurangan saudara kita, kita wajib menutupinya. Itu yang pertama. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, karena manusia itu pasti pernah salah dan keliru, pernah terjatuh pada dosa dan kemaksiatan. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi apa? Menutupi aibnya di dunia hingga di akhirat kelak. Allah mengampuninya. Kemudian yang kedua, kalau tahu keburukan orang lain setelah menutupinya, kita itu taghaful. Taghaful itu pura-pura gak tahu, gak usah ikut campur, pura-pura gak tahu. Ya. Pura-pura gak tahu, seakan-akan gak ada masalah tersebut, sehingga hubungan kita tetap baik, sehingga mereka tetap mungkin bersemangat, optimis untuk melakukan kebaikan. Ya, ini penting. Yang pertama menutup aib, yang kedua taghaful, pura-pura tidak mengetahui. Ya. Terus kemudian yang ketiga, kalau kita mengetahui aib orang lain, kalau itu orang dekat kita dan seterusnya, kita wajib untuk mendoakan kebaikan dan juga apa? Menasehatinya. Ini ya, bukan dijauhi tapi apa? Dinasehati dan juga diapakan? Didoakan. Ya. Itu mungkin barakallahu fik yang lain monggo kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang tadi nama-nama Allah ya. Ya. Maaf kalau saya kurang dengar. Bagaimana kalau ada anak yang namanya Ghafur, Dian, terus ada lanjutannya. Terus bagaimana orang tua selanjutnya? Apakah itu dibiarkan atau bagaimana, Pak? Ya. Terima kasih. Namanya Al-Ghafur gitu. Ghafur, Dian, siapa gitu? Tapi itu bisa dicek. Kalau terjadi misalkan nama-nama itu Allah untuk digunakan untuk seorang anak, maka kewajiban kita itu sebagai orang tua menggantinya. Pak Ustadz nanti repot jus penduk dan seterusnya hakim. Gak apa-apa, daripada apa? Kita tidak mendapatkan keberkahan di nama tersebut. Jadi nama itu sebenarnya adalah mengandung doa, dan ini berpengaruh.
Dan sunnahnya ada, Rasulullah itu mendapati beberapa sahabat kemudian namanya dirubah, ya, namanya itu dirubah. Ada berapa nama yang dirubah oleh Rasulullah, ya, yang menunjukkan bahwasanya sunnahnya kalau kita mengetahui, mungkin dulu kita belum mengetahui, kemudian mengetahui, namanya itu dirubah, ya. Dan sunnah ini saya temukan di beberapa asatidah kita, ya, itu namanya yang mungkin kurang baik, ya, itu dirubah. Saya punya teman namanya Ngatipan, sekarang dosen di Sekolah Kesehatan Yogyakarta, namanya Ngatipan. Itu sama Ustadz Mubarak itu dirubah Abdul Latif, kan mirip-mirip ya, Ngatipan terus ini Abdul Latif gitu kan. Terus ada lagi namanya Oscar gitu kan, terus dirubah sama Ustadz Mubarak ini namanya jadi Askar itu tentara, ya. Tentara Allah, sekarang jadi sekolah tinggi, ketua sekolah tinggi itu. Iya, itu banyak ya nama-nama yang bisa misalkan betul-betul maknanya nggak baik dan itu terlarang, itu dirubah, ya. Dan banyak asatidah kita itu namanya kebarat-baratan, ya, yang artinya itu nggak jelas kemudian diganti. Gitu nggih, Bu. Bisa dicek kalau misalkan itu perlu diganti. Ijazahnya sudah S3, Pak. Ini gimana ini? Mudah, nanti itu kalau nggak salah ada surat keterangan ganti nama gitu. Di ijazahnya dulu ini, terus ini. Saya pernah punya pernyataan kekeliruan nama gitu kan. Karena waktu itu saya penyetaraan ijazah di Saudi itu harus 3, namanya itu double gitu kan. Bin ini. Nama saya sudah 2, kemudian ada bin 1-nya. Ketika penyetaraan di Indonesia nggak sesuai dengan ijazah saya sebelumnya. Akhirnya ada keterangan tidak sesuai dengan ini dan seterusnya. Itu bisa kok semuanya. Maaf, Ustaz, bagaimana kalau simbol saja ya disaksikan dengan teman-teman, orang tua, bagaimana? Ya bisa, cuman kan secara administratif nanti bisa ini toh bermasalah toh istilahnya. Iya, kayak ustaz-ustaz kita itu ya ada sebagian yang mereka itu namanya tetap di kayak KTP, terus kemudian ijazah, tapi di masyarakat ini sudah ganti. Ya kayak kakak saya sendiri itu Abdul Aziz, itu diganti sama dia sendiri. Nama sebenarnya juga bagus pemberian orang tua itu, Budi Mulyono, gitu kan? Gitu kan? Tapi diganti Abdul Aziz. Ya. Nggak apa-apa misalkan, tapi kalau secara administrasi nanti ya tetap nama lama kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya diganti total mungkin masih anak-anak, itu lebih bagus. Nama saya dulu sudah seperti ini kan. Ya, ini keyakinan orang tua kita dulu ya, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau keduanya sudah meninggal dunia. Saya itu pernah masa kecil itu sakit-sakitan terus, Pak. Sakit-sakitan terus gitu kan. Ya kan lingkungannya kejawen gitu kan. Akhirnya nama saya itu dirubah waktu itu. Katanya kabotan jeneng. Wis dijenang jeneng abang terus dirubah. Untuk siasat biar cepat sembuh gitu aja. Terus tak tanya ibu saya, loh, terus jenengku kayak sapa kayak dirubah. Katanya nama saya itu Suroso dulu. Waktu itu setelah sembuh diganti lagi. Taib, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya cukupkan ya. Sekarang perwakilan dari Bapak 1, dari Ibu-ibu 1 ya, untuk terjemah di ayat yang terakhir. Ini langsung jadikan 3 aja biar maknanya utuh. Ya, saya contohkan, dibaca ayat lengkapnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dijadikan 3 ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang telah engkau murkai.
waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Satu saja monggo perwakilan. Ayatnya dibaca sempurna terus dipotong menjadi 3. Ya. Baik. Kalau ibu-ibu tambah 2 lagi, karena banyak yang ikut. Dibaca lengkap dulu ayatnya. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya satu lagi. Oh ya. Sebentar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Taib. Yang setoran itu tadi silahkan mengambil hadiah. Kalau masih tersisa hadiahnya, yang bertanya tadi bisa mengambil hadiah. Sekarang Bapak satu saja, monggo. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Taib, barakallahu fik. Sekarang yang terakhir ya, saya bacakan surat Al-Fatihah secara sempurna. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang sudah dipelajari dari maknanya ini direnungi ya, dihayati ya, biar hadir nanti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Fatihah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taib, barakallahu fik ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum ganti surat ya, ada metode menghafalkan yang paling mudah. Ini bagi mungkin kita yang seperti nggak punya waktu, misalkan ya, nggak punya waktu untuk membuka materi ini.
Ini diajarkan guru kami ya ketika menghafalkan mufrodat atau kosakata yang baru di awal-awal belajar bahasa Arab itu ya. Ibaratnya kita itu seperti lewat di depan rumah kita, jalan depan rumah kita. Misalkan Pak Sugeng ini ke timur, ini kan nggak tiap hari juga ngapalkan. Ini rumahnya Pak Broto, ini rumahnya Pak Niam, ini rumahnya Pak, dan seterusnya kan nggak seperti itu ya. Tapi apa? Dilihat kemudian, oh ini rumahnya Pak ini, oh ini rumah ini, seterusnya gitu ya. Oh ini rumah Pak ini. Tanpa menghafalkan seperti yang saya sebutkan di awal, satu pekan ini kalau ditanya orang, rumahnya Pak Bambang mana ya? Katanya jalan sini, langsung bisa menunjukkan. Oh itu, ada yang depan rumahnya pohon mangga, gitu kan? Kemudian pagarnya cat merah misalnya. Itu bisa langsung menyebutkan. Ya. Kita dulu ketika sekarang saya buka halaman berapapun nggak perlu apa? Nggak perlu kamus sekarang ini ya. Dulu awalnya itu, wah kayaknya pengen menyerah saja. Tapi rahasianya demikian. Jadi apa yang kita pelajari itu kita sebelum tidur kita baca. Itu aja. Misalkan maktabun, kursiyun gitu kita baca secara cepat tapi hampir tiap hari atau tiap malam kita sisihkan seperti itu. Nanti ujian itu semuanya sudah hafal gitu kan. Karena apa? Setiap hari itu dilewati. Setiap hari disebut ya, akhirnya hafal. Nah, ini kita sudah hafal surat Al-Fatihah beserta artinya, terjemahnya, bahkan maknanya. Ketika kita itu sholat, kita hadirkan apa yang sudah kita ketahui tersebut, hadirkan tiap hari ya. Sebulan saya tanya, Pak Mat, artinya ihdinas siratal mustaqim apa? Refleks, tinggal menyuarakan ya, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Ar-Rahmanir-Rahim langsung gitu kan. Karena apa? Setiap hari dimunculkan, dihayati. Ini ya. Ini kita sudah ajari metodenya, antum nggak belajar bahasa Arab tapi tahu maknanya. Dengan cara apa? Ini tadi dipenggal-penggal seperti itu. Kemudian setelah paham seperti ini, bagaimana caranya? Diamalkan tiap hari, ya. Itu nanti untuk menguatkan hafalan kita. Taib barakallahu fik, itu untuk menjaga ya, ini metodenya kita sudah praktekkan di surat Al-Fatihah. Insya Allah nanti kita praktekkan lagi di beberapa surat pendek lainnya. Setelah itu baru kita ambil beberapa praktek yang keseharian kita butuhkan untuk kita perbaiki ya. Taib demikian barakallahu fik ya, semoga majelis kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ya kemanfaatan bagi kita semuanya di dalam beramal ya, yang bisa mendatangkan kebaikan di dunia kita hingga di akhirat kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.